Sebelum saya melanjutkan videonya, saya berdoa buat Anda semua yang menonton channel ini. Saya doakan Anda rezekinya berlimpah, diberikan kesehatan, dan juga diberikan kebahagiaan dan batin. Oke teman-teman, kali ini saya Mas Nuk ingin berbagi kepada Anda semua, kepada para subscriber. Makanya buat Anda yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe dulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Serta buat Anda yang ingin tergabung di kelas pelatihan Mahir Hipnotis bersama saya, atau yang ingin membeli e-book kita Mahir Hipnotisnya, Anda bisa kontak nomor WA yang saya cantumkan di kolom video ini, ataupun bisa Anda baca di deskripsi yang ada di bawah video. Apa yang ingin saya sampaikan adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat fundamental, menjadi landasan dasar bila Anda ingin menjadi orang yang sukses, ya. Sukses di sini tentu bisa Anda terapkan untuk berbagai bidang yang Anda tekuni saat ini, termasuk misalkan Anda ingin menguasai ilmu hipnotis. Tentunya Anda yang pernah belajar tapi masih mengalami kegagalan, entah dulu zaman berapa tahun yang lalu pernah ikut di kelas pelatihan atau workshop di kelas pelatihan, sampai detik ini Anda kok masih belum bisa. Apa yang menjadi penyebabnya, atau lebih tepatnya yang menjadi ciri-ciri orang yang gagal? Dan sebaliknya nanti saya akan memberikan kepada Anda ciri-ciri orang tersebut sukses. Oke? Apakah ada ciri-ciri tersebut di Anda, entah yang ciri yang gagal ataupun ciri yang sukses? Maka Anda harus menyimak videonya lengkap dari awal sampai selesai nanti, agar Anda mengerti dan paham bahwa Anda harus menata mindset dulu, yang memprogram pikiran bawah sadar Anda dulu, barulah Anda bergerak. Oke? Selamat menyaksikan. Di dalam hidup, teman-teman, tentu ada yang namanya peluang dan kesempatan, ya. Orang-orang yang paham dan pandai untuk memanfaatkan yang namanya peluang dan kesempatan inilah yang akan berpotensi mencapai yang namanya kesuksesan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak berani mengambil peluang dan kesempatan, ya mereka akan gagal, ya. Sesimpel itu cara mikirnya. Tetapi jika kita mau membedah lebih detail lagi, tentu ada beberapa ciri khusus orang-orang yang termasuk orang yang gagal dan termasuk orang yang sukses. Oke, silahkan Anda perhatikan baik-baik ciri-ciri ini, karena apakah ada di diri Anda, atau nanti jika ada, Anda bisa secepatnya untuk merubahnya. Oke, ciri yang pertama, orang tersebut mempunyai namanya hambatan mental atau mental block, ya. Ini sangat sering dialami oleh banyak orang ketika mereka merasa belum bisa mencapai apa yang mereka inginkan, karena ada namanya hambatan mental atau mental block, ya. Oke, apa saja sih yang termasuk mental block di sini, Mas Nuk? Banyak sekali, ya. Kita urai satu persatu. Nanti sambil ngopi, ya teman-teman, diizinkan, ya. Oke, ciri-cirinya yang lain, ya, yang termasuk kategori mental block itu misalkan takut gagal. Nah, atau takut gagal ini termasuk salah satu mental peragu, ya, tidak berani mencoba, ya, takut gagal. Nah, ini juga yang menjadikan Anda benar-benar gagal sebelum Anda memulai, ya. Sudah gagal duluan sebelum Anda mencoba, ya sudah pasti gagal karena Anda tidak berani mencoba. Itu hal yang Anda sadari. Yang lainnya apa, Mas Nuk? Bagi orang yang perfeksionis ya teman-teman, mereka menunggu yang namanya sempurna dulu baru melakukan, ya. Nunggu sempurna nih baru mereka bergerak. Nanti kalau belum terlalu banyak persiapan, kelamaan, malah tidak action. Ketika mereka mau bergerak, mau action, situasinya sudah berubah, gitu loh, ya. Terlalu lama, itu maksud saya. Jadi ini juga menjadi faktor penghambat kesuksesan Anda.
Faktor yang lain yang menjadi mental block adalah menyalahkan orang lain di luar diri mereka, ya, di luar diri sendiri. Ini juga sering-sering sekali kita temukan, ya. Selalunya menyalahkan orang lain, ini penting, poin penting, ya. Tidak mau mengkoreksi dirinya, tetapi gampang menyalahkan orang lain. Oke, dan mencari yang namanya pembenaran, ya, bukan kebenaran tapi pembenaran. Ini egois, ya. Jadi orang yang punya tipe seperti ini pasti gagal, ya, pasti gagal. Ada hal yang lainnya apa, Mas Nuk? Ya, kalau di dalam teori yang namanya Dunning-Kruger, ya, Anda pernah tonton tuh, Dunning-Kruger itu apa? Menyatakan bahwa kenapa sih orang bodoh ini selalu tidak menyadari bahwa dirinya bodoh. Ya, itu Anda bisa lihat di teorinya Dunning-Kruger. Karena mereka merasa apa yang mereka lakukan itu benar, pintar gitu loh. Padahal mereka bodoh. Oke. Itu juga menjadi faktor penghambat, ya, atau bahkan menjadikan Anda gagal total. Anda merasa diri Anda pintar, padahal sejatinya Anda bodoh. Itu sering kita temukan, ya, dimanapun, banyak sekali di lingkungan kita juga banyak sekali yang demikian. Terus apalagi? Faktor yang lain adalah orang tersebut atau mungkin Anda masih bernostalgia dengan masa lalu Anda, lupa posisi Anda sekarang saat ini. Ini terjadi di bidang apapun, teman-teman. Saya sering menemukan hal-hal yang konyol seperti ini. Dulu, zaman dulu, saya pernah sukses, pernah jadi ini, jadi itu, macam-macam. Selalu saya katakan tegas, lugas. Kapan itu, Mas? Mbak, Mas? Dulu berapa tahun yang lalu. Sekarang tiba-tiba ada bunyi jangkrik, krik, karena sekarang dia lagi nggak ngapa-ngapain gitu loh. Menceritakan sesuatu yang sudah lewat, itu namanya bernostalgia dengan masa lalu. Hari ini, sekarang, detik ini, mereka tidak menjadi apa-apa. Oke, ya, dipahami, ya. Mereka selalu mengenang masa-masa ketika merasa mereka sudah sukses di masa yang lalu. Padahal dia hidup di masa sekarang, bukan masa lalu. Itu konyolnya mereka, ya. Oke, ini kita sering temukan banyak sekali yang demikian. Makanya selalu saya katakan kepada orang-orang yang demikian, saya tegaskan, sekarang terus selesai, nggak ada jawaban. Karena sekarang mereka juga tidak ngapa-ngapain, tidak punya apa-apa, tidak punya karya apa-apa, dan lain sebagainya. Ini yang menjadikan Anda gagal total, ya. Ini harus Anda pahami. Faktor yang lain apa? Orang tersebut kalau dikasih pengetahuan merasa lebih tahu daripada yang orang yang mengasih pengetahuan, merasa lebih pintar dari orang yang memberikan pengetahuan. Padahal dia tahunya sedikit, tapi sedikit-sedikit tahu gitu loh. Tidak banyak, hanya sedikit. Merasa dia sudah tahu banyak, padahal baru sedikit. Inilah yang menghambat orang menjadi sukses. Otomatis Anda jika mempunyai mental demikian akan langsung gagal total. Ini penting, Anda catat ini. Faktor yang lain adalah dia tidak fokus atau ngambiar, ya, dengan apa yang dia bicarakan. Kalau kita bicara dengan orang yang tipe demikian, yang ngomongnya akan kesana kemari, temanya akan cepat berubah. Baru beberapa detik lalu ngomong makanan, tiba-tiba sudah ngomong yang lainnya, ngomong pemandangan, baru selalu berubah-ubah gitu loh, ya. Tidak fokus dengan satu tema. Pikirannya meloncat-loncat, gak jelas, ya, gerambiar gitu kalau orang Jawa bilang. Atau multitasking, pikirannya kemana-mana, jadi tidak satu fokus dengan apa yang dia bicarakan. Ini juga ciri-ciri Anda akan gagal, ya, karena Anda tidak bisa fokus dengan satu hal saja. Anda merasa bisa, merasa tahu semuanya, padahal sebenarnya Anda tidak tahu apa-apa gitu. Hanya sekedar dengar terus Anda anggap tahu. Ini bahaya juga buat mental dan pikiran Anda. Faktor yang lain adalah namanya terjadi delusi dan halusinasi yang akut gitu loh, ya. Ini juga bahaya.
Di orang-orang yang delusi dan halusinasi akut ini ngomongnya selalu gak masuk akal, hal-hal yang tidak berhubungan dengan logika dan penalaran. Oke. Kalau diterus-teruskan ya jadi orang gila, stres gitu loh ya. Ya itu ujung-ujungnya apa? Ya gak jadi apa-apa, jadi sampah gitu loh, gak jadi apa-apa. Maka jika Anda masih sering ketemu orang ngomongnya halu-halu dan delusi, hentikan kalau Anda tidak mau menjadi orang stres. Oke? Menarik kan? Kita lanjutkan. Ciri yang lain adalah merasa tidak butuh orang lain, ya. Padahal dia masih menggantungkan pada orang lain, gitu loh. Kita sering menemui kok di sekitar kita tuh banyak sekali orang yang sok-sokan merasa tidak butuh, merasa benar sendiri, ya. Padahal dia tidak tahu apa-apa, ya nggak bisa apa-apa. Ya ini kalau diterus-teruskan juga membuat gagal, ya. Ini ciri-ciri yang harus Anda hindari. Ciri yang lain apa? Gitu loh. Kalau dikasih tahu sama orang yang lebih pinter beneran, ya dianggap menggurui, dianggap membohongi. Itulah ciri orangnya otaknya bebal, dikasih tahu tapi ngeyel, itu namanya orang gagal, ya. Ciri-ciri orang gagal ini harus Anda buang jauh-jauh jika Anda memiliki sifat yang seperti ini. Ciri yang lain apa Mas Nur? Merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling cantik, merasa paling ganteng. Orang lain dianggap tidak ada apa-apanya, meskipun tidak diucapkan lewat kata-kata, mungkin hanya di batin saja. Ini penyakit yang membuat mereka akan jadi bodoh selamanya, gitu loh ya, dan tolol selamanya. Jika ini dipelihara, ya Anda tidak akan menjadi apa-apa. Merasa dirinya paling cantik, paling ganteng, paling pinter, padahal dia nggak punya apa-apa, nggak punya karya apa-apa, nol, ya. Tong kosong bunyi nyarinya, gitu loh. Paham istilah-istilah tersebut kan? Masih ingat ya? Jadi apa yang dia katakan itu nggak ada. Dia merasa memuja dirinya terlalu berlebihan, merasa, ya. Kalau pede beda, percaya diri itu boleh gitu loh. Tapi ketika dia percaya diri terus menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya meskipun dia tidak mengatakan, ini yang akan menjadikan Anda gagal dalam hidup, ya. Dipastikan pasti gagal. Oke. Ciri yang lain apa Mas Nur? Berusaha keras untuk merubah orang lain sesuai dengan keinginannya, ya. Ini juga, ya. Kalau ketemu orang itu pinginnya dia itu diubah gitu loh, ya. Kamu itu salah, harusnya gini nih. Dia lupa untuk mengubah dirinya gitu loh, tapi berusaha keras untuk mengubah orang lain. Itu tolol yang paling tolol gitu loh, ya. Ubah diri Anda dulu, baru Anda bolehlah nanti untuk mengajak orang lain berubah, ya. Kuncinya kan di dalam diri Anda dulu. Anda saja tidak mengubah diri Anda, tapi kalau ketemu orang pengennya mengkritik, ya, mengkoreksi orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain, itu tindakan paling tolol, paling bodoh, ya. Kalau Anda terus-teruskan, ya edan Anda stres gitu, ya. Terus selain itu, orang tersebut merasa pemberani padahal pengecut. Ini juga sering kita temui, apalagi mengatakan, wah saya itu pemberani padahal pengecut, itu loh. Orang yang mengatakan dirinya berani itu sebenarnya dia menutupi ketakutannya. Cobalah Anda belajar dari yang namanya matahari, ya. Matahari itu tidak pernah ngomong, sinarku ini terang loh, kalau kalian menatap langsung cahayaku kalian akan buta. Tidak pernah. Setiap hari aku selalu tampil menerangi seisi jagat raya. Itu matahari, nggak pernah keluar-keluar. Tapi siapa yang bisa menyangkal gitu loh? Nggak ada kan? Kalau matahari itu memang nilai manfaatnya ya luar biasa. Kita belajar dari gunung, ya. Tidak pernah gunung mengatakan ini loh aku menjulang tinggi, itu nggak pernah. Tapi orang selalu sepakat yang namanya gunung itu ya sangat tinggi sekali, gagah gitu. Ataupun samudra yang luas gitu, tidak pernah mengatakan ini loh aku melimpah, aku besar gitu. Padahal samudra itu
hampir menutupi 3/4 planet bumi ya, tapi tidak pernah berkuar-kuar. Oke, jadi kalau Anda masih sering mengatakan berkuar-kuar, itu kebalikannya. Gampang ya cara mendeteksi apakah itu ada di diri Anda atau tidak ya, Anda tinggal koreksi saja. Oke, kita lanjutkan. Ciri yang lain adalah masih butuh pengakuan orang lain ya, ini juga menjadi faktor penghambat teman-teman. Maksudnya gimana masih butuh pengakuan? Hidupnya ini pengennya selalu orang lain mengakui terhadap dirinya ya, butuh pengakuan. Dia ngapain ya butuh dilihat orang, butuh dikomentari orang gitu-gitu. Orang-orang yang demikian terlalu sibuk memikirkan hal di luar dirinya daripada di dalam dirinya ya, yang di luar. Dia tampil kok pengen dilihat orang ya, kalau saya tampil ya tampil saja gitu, orang mau lihat nggak lihat masa bodoh, nggak ada urusan gitu. Itu kalau saya. Makanya kalau orang tampil tapi pengen dilihat orang, itu orang tolol gitu ya, pahamin. Terlalu sibuk ngurusi hal di luar dirinya, lupa dengan ada yang di dalam dirinya yang jauh lebih penting. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ciri yang lain adalah tidak punya karya satupun tapi mencela karya orang lain ya, ini ya paling tolol juga ya. Masa orang dia nggak punya karya tapi mencela, ini saya sering temukan ya di dalam kehidupan kita, kehidupan keseharian kita juga banyak ya. Siapapun banyak, keluarga kita sendiri, saudara kita, teman atau siapapun, atau kalau di YouTube ada kolom komentar ya, kan biasa dicek nggak punya karya tapi selalu mengkomentari karya orang lain gitu. Misalkan saya ngomong, oh ini banyak ngomong ya, dia tuh nggak punya karya sama sekali, nggak punya keahlian apapun. Itu kalau Anda tipe-tipe seperti ini masih dipelihara ya Anda kan gagal total. Yang lainnya apa Mas Nuk? Silahkan Anda tambahkan sendiri ya, Anda tambahkan sendiri. Oke, sekarang kita ngomong kebalikannya teman-teman. Kalau kita tadi berbicara tentang ciri-ciri orang gagal total dalam hidup, maka juga ada ciri-ciri orang sukses dalam hidup. Oke, apa sih ciri-cirinya? Kopi dulu ya teman-teman sebelum kita lanjutkan. Yang pertama adalah orang tersebut sangat fokus dengan apa yang dia kerjakan, tidak multitasking. Fokus ya, fokusnya sangat tinggi, sangat tinggi. Satu hal dia kerjakan hanya itu ya, tapi dengan tingkat fokus yang sangat tinggi. Dia tidak terdistrak atau teralihkan oleh hal-hal yang lain. Oke, dia tidak mau diganggu oleh siapapun ketika dia mengerjakan hal yang dia tekuni. Itu ciri-cirinya. Dia akan sangat marah ya ketika dia lagi mengerjakan kemudian diganggu oleh siapapun. Itu ciri-ciri orang sukses, karena dia sangat fokus dengan apa yang dia kerjakan. Yang kedua, berani mencoba ya, ini penting. Orang yang mempunyai ciri-ciri sukses ini selalu berani mencoba. Dia tahu bahwa mencoba itu selalu ada peluang. Peluangnya ya kalau nggak berhasil ya gagal, tapi setidaknya kalau dia sudah berani mencoba meskipun gagal, dia akan puas daripada dia tidak mencoba sama sekali ya. Kalaupun ketika dia mencoba dan sukses, dia akan mencobanya lagi supaya jauh lebih sukses lagi. Itu ciri-cirinya. Kemudian apalagi? Konsisten dengan apa yang ia lakukan. Konsisten ya teman-teman. Jadi orang tersebut benar-benar konsisten. Contohnya misalkan saya buat video ya tiap hari, hampir tiap hari saya buat video, itu namanya konsisten. Fokus dan konsisten, ini sangat penting. Kemudian tidak sempat gibah, gosip tentang orang lain, sifat-sifat orang lain, gak penting buat dirinya, gak sempat karena dia sibuk untuk belajar. Oke, dia merasa dia belum banyak paham, belum banyak tahu. Nah, makanya ketika itu dia sadar dia butuh belajar. Ya, sepakat ya. Jadi orang-orang yang demikian ini akan menjadi orang yang sukses. Dia paham siapa dirinya, apa yang harus dia lakukan. Kemudian ciri yang lain biasanya dia itu penyendiri dan suka berpikir tentang masa depan ya. Orang-orang yang sukses itu kan sukanya menyendiri, bukan ngelamun, nggak jelas, enggak.
otaknya dipacu untuk berpikir tentang masa depan. Gitu ya, paham ya? Tuh. Ciri-ciri yang lain apa Mas Nuk? Dia selalu menciptakan peluang sekecil apapun ya. Otaknya diasah untuk menciptakan peluang ya. Peluang apa ya? Sama ngapain ya? Dia berpikir untuk menciptakan peluang walaupun sekecil apapun. Kemudian ini yang sangat penting yang harus Anda ingat ya. Seorang yang mempunyai ciri-ciri sukses ini adalah orang yang sangat pemberani dan tidak takut kehilangan apapun ya. Ini harus Anda catat gitu loh. Mental yang demikian ini harus Anda miliki. Pemberani dan tidak takut kehilangan apapun ya. Apapun, jadi tidak ada syaratnya. Dia menjalani hidup santai saja. Kalau ada dijalani, nggak ada ya sudah. Simple ya. Dia hanya fokus dengan dirinya sendiri, tidak dengan orang lain. Oke. Dia paham bahwa hidup ya dia sendiri yang harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Makanya ya hidupnya santai biasa. Santai dalam arti tidak malas, bukan ya. Santai itu menjalaninya dengan enjoy gitu. Kalau ada ya kita lakukan, nggak ada ya nggak ada masalah. Simple gitu, tetap hidup. Oke. Ini mental ini yang harus Anda miliki jika Anda belum punya saat ini. Yang lainnya apa? Mengedepankan logika dan nalar daripada perasaan. Perasaan itu penting teman-teman. Tetapi jika Anda terlalu menggunakan perasaan, otak Anda, logika dan nalar Anda menjadi tumpul. Ya. Kita gunakan secukupnya perasaan, secukupnya saja. Jangan over, nantinya otak dan logika Anda menjadi tumpul, nalar Anda menjadi tumpul. Oke? Sehingga Anda nanti tidak bisa menjadi orang yang berpikir logis lagi. Ya, dipahami? Kemudian hal yang lain apa? Ciri-ciri orang sukses, berpikir kritis ya. Kritis. Jadi dia melakukan sesuatu itu dipikir dulu baru bertindak, bukan bertindak dulu baru berpikir. Kritis. Kritis orangnya ya, karena terbiasa menggunakan logika dan nalarnya. Terus apa lagi? Misalkan ada ketemu dengan orang yang delusi akut dan halusinasi tadi ya, ditanggapi dengan tidak serius ya, santai gitu, karena dia tahu dan paham bahwa dia sedang berhadapan dengan seseorang yang bukan lawan diskusi ya, bukan lawan diskusi. Kalau lawan diskusi ini kan diskusi yang nalar, masuk akal, jelas gitu loh ya. Ciri yang lain apa lagi? Nah, biasanya orang ini tegas, sangat tegas sekali menjunjung prinsip hidupnya. Oke? Orang yang sukses itu tegas teman-teman. Tegas ke siapa ya? Ke dirinya sendiri. Oke? Jadi menjunjung prinsip hidupnya. Maka dia tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk melanggar prinsip hidupnya. Oke, catat ini. Tidak pernah mengizinkan siapapun ya, siapapun untuk melanggar prinsip hidupnya. Karena dia punya prinsip hidup, gitu loh ya. Sebagai seorang pemimpin misalkan, nah, ternyata kalau ada anak buahnya yang berontak, gitu loh ya. Ya pilihannya cuma satu, manut atau tidak. Kalau tidak manut ya di bumi hanguskan gitu loh, dilepaskan, dibuang. Kalau manut, ayo kita jalani, gitu saja, gampang. Tetapi pemimpin yang sebaliknya, lembek, yang gampang diatur oleh anak buah, apa yang terjadi ya kocar kacir gitu loh ya. Jadi prinsip-prinsip yang demikian ini yang harus Anda miliki. Terserah Anda memilih prinsip yang pertama tadi, ciri-ciri orang gagal total, atau Anda memilih prinsip menjadi orang yang sukses ya. Pilihan selalu di tangan teman-teman semua. Saya hanya ngasih gambarannya. Apa yang saya katakan sudah saya lakukan, jadi saya tidak ngecap ya teman-teman. Semuanya yang saya katakan tadi sudah saya lakukan. Oke? Saya orangnya bukan motivator ya. Motivator itu pemberi motivasi. Tidak, saya itu inspirator. Melakukan, kalian terserah mau nyontoh atau tidak, pilihan Anda. Itu ya teman-teman.
Oke, terima kasih. Semoga ini menjawab pertanyaan Anda semua. Kenapa saya masih gagal, Mas Nuk? Padahal orang lain sukses. Nah, Anda sekarang tahu jawabannya. Oke, sampai jumpa di kelas pelatihan saya. Terima kasih buat semuanya. Salam hipnosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.